Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Marcelina Koresen. Di kesempatan pagi yang cerah ini, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas campur tangannya kita dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan. Mari kita membuka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan hari ini dikutip dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34 dengan inti bacaan yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan bacaan yang sudah kita dengar bersama. Nah, pada bacaan tersebut, saya mengambil sebuah cerita, yaitu kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Kisah nyata tersebut yang berjudul yaitu "Jangan melayani dengan setengah-setengah". Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita tersebut. Ada satu orang yang paling mengingatkan saya dari bacaan ini yang sama persisnya, yaitu bernama Wakil Presiden Chili, Sebastian Pinera. Pinera menjadi sangat dikenal dunia karena tahun lalu Pinera menawarkan kemampuan untuk menyelamatkan 33 orang penambang yang terkurung di dasar bumi selama 2 bulan, yaitu Agustus sampai Oktober 2020. 69 hari ikatan mereka terkurung di dasar bumi. Nah, di saat orang banyak sudah berpikir bahwa tidak akan ada jalan bagi mereka untuk bisa menyelamatkan 33 orang itu. Tetapi Pinera tidak berpikir seperti itu. Dia meminta agar semua orang pintar di negerinya menggunakan semua teknologi tinggi yang bisa mereka dapatkan untuk membantu mengeluarkan 33 orang tadi. Teknologi tinggi pasti biayanya tinggi. Padahal, sama seperti negara lain, utang luar negeri Chile juga besar. Pinera bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ke-33 keluarga penambang yang bertimbun itu. Ini masalah hidup dan matinya 33 orang yang menjadi ujung tombak 33 keluarga di Chile dari 17 jutaan penduduk Chile. Dia pun berkata, "Ini keluargaku, ini bangsaku, dan ini sesamaku." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika tema kita hari ini tentang Presiden Pinera, tidak melayani setengah-setengah, mungkin Pinera akan menjawab, "Tuhan, roti yang saya miliki tidak banyak, tetapi saya memberikan dan membantu dengan ikhlas, tidak setengah-setengah,
Bahkan kami malah punya utang roti ke luar negeri. Akan tetapi, meskipun demikian keadaan saya, ada sesuatu yang tetap bisa saya lakukan untuk menolong 33 orang saudaraku itu. Perkataan yang diucapkan di atas sama juga dengan isi bacaan kitab suci tersebut yang berbunyi dalam catatan Injil, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Semangat itulah yang muncul sewaktu-waktu bersama dengan seorang anak kecil bersamanya kepada murid-murid dan Yesus, bahwa dia punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, saya tidak punya banyak, cuman segini Tuhan adanya. Kalau Tuhan lapar dan mau minta 5 roti dan 2 ikan milik saya ini, silakan Tuhan ambil saja. Pertanyaan Yesus, berapa banyak roti yang ada padamu? Dan juga diajukan kepada kita hari ini. Kadang kita terjebak dalam pemikiran, Tuhan, apalah nilainya dengan yang saya punya ini? Tidak ada artinya. Dan akhirnya kita lupa bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Persoalannya bukan terletak di banyak atau sedikit yang kita punya, bukan. Tetapi keberanian untuk mengeluarkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan untuk kemudian hari. Hal ini yang sebenarnya membuka kesempatan bagi kita untuk melihat apa yang Tuhan lakukan dan lakukan melalui hidup kita. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ternyata mujizat 5 roti tambah 2 ikan itu 12 bakul sisanya selalu berulang dan terjadi sampai hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan dan renungan hari ini mengajak serta menyadarkan kita supaya salinglah membantu. Kita sebagai umat Allah, marilah mengikuti teladan Tuhan dan Chilean Presiden Chile Sebastian Pinera, yaitu setia dan sabar untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai umat Allah, patutlah melayani sesama, jangan setengah-setengah. Melayanilah dengan tulus ikhlas. Ikutilah teladan Tuhan dan Chilean Presiden Chile Sebastian Pinera, yang selalu melayani maupun membantu umat manusia dengan ikhlas tanpa mengeluh. Jangan merasa ragu jika membantu sesama, tetapi bantulah dengan ikhlas dan percayalah bahwa bantuan yang telah kamu berikan serta laksanakan membawa kebahagiaan, kebaikan, serta sukacita yang sejahtera dalam hidupmu. Pokok pikiran pada tema dan peran Tuhan yaitu melayani jangan setengah-setengah. Peran Tuhan dalam hidup kita, peran Tuhan dalam umatnya, yaitu bahwa bolehlah kita anggap kecil roti itu yang kita punya, tetapi jangan lupa bahkan dari sesuatu yang kita anggap kecil sekalipun, asalkan kita mau bawa roti kecil itu kepada Tuhan, Dia selalu bisa membuat kita terkejut. Tuhan hadir pada hati setiap orang, agar dalam kehidupan ini, jika sesuatu yang kita merasa itu benar untuk melayani, selalu percaya kepada Tuhan, serta janganlah ragu dalam membantu sesama kita. Konteks umat yang sering terjadi pada dampak-dampak dalam kehidupan kita, yang nyata dalam kehidupan kita, yang pertama yaitu masih banyak orang hidup di antara tengah-tengah umat manusia, tetapi tidak punya rasa kepedulian kepada sesama yang dalam kesusahan. Masih banyak orang yang takut bertanggung jawab dan mengambil resiko dalam membantu serta melayani sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan dan renungan hari ini, maka harapan Tuhan kepada umatnya, harapan Tuhan kepada kita yaitu jadilah terang
terang dalam kegelapan keraguan kita, agar tidak ada kegelapan yang meragukan hidup kita dalam membantu serta melayani sesama manusia. Maka berkata dan laksanakanlah kebaikan yang benar dengan tulus hati, tanpa mengeluh dan menolong sesama. Yang dikehendaki dari Tuhan bahwa sebagai umatnya dapat mengikuti teladan Tuhan dan teladan Chilean Presiden Hill Sebastian Penedari. Cerita kisah nyata dan bacaan tersebut mengajak kita, maupun yang Tuhan kehendaki dari umatnya, yaitu salinglah menolong serta melayani sesama yang membutuhkan bantuan, dan janganlah melayani setengah-setengah, tetapi layanilah dengan ikhlas. Bapak Ibu serta saudara-saudari semuanya, dari bacaan dan renungan yang sudah kita dengar dan sudah kita simak bersama, kesimpulannya yaitu bahwa tidak semua orang berbelas kasih ketika menyaksikan orang lain tertimpa musibah. Belas kasihanlah yang menggerakkan seseorang untuk keluar dari dirinya, dari kepentingan pribadinya, lalu mengerahkan hati dan pikirannya kepada orang lain. Belas kasihan menggerakkannya untuk bermurah hati, dan layanilah dengan penuh ikhlas tanpa mengeluh. Janganlah mengeluh dalam hidupmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat pagi, Tuhan memberkati.